Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ami Arfianti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sejarah Arsitektur kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas studi presiden era arsitektur Hindu-Buddha. Pada kelompok kami terdapat 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Marcelia Disney, NPM 22. Selanjutnya ada Tia Ivanka, NPM 30. Lalu Sabrina Meisha, NPM 33. Dan yang terakhir ada Tika Cahya dari NPM 72. Next. Next. Peninggalan bangunan arsitektur pada era Hindu-Buddha. Masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia pasti meninggalkan pengaruh dalam kebiasaan atau perilaku masyarakat Indonesia. Apalagi kejayaan dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan menciptakan peradaban tersendiri. Peninggalan dari sejarah kejayaan kerajaan tersebut adalah berupa kuil, candi, prasasti, kitab, arca, dan sebagainya. Saat ini, peninggalan-peninggalan tersebut sudah dilestarikan menjadi tempat wisata untuk masyarakat. Salah satu peninggalan yang paling menakjubkan dan populer adalah candi. Candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari batu yang biasanya digunakan sebagai tempat pemakaman raja-raja, pendeta-pendeta Hindu-Buddha, dan tempat pemujaan di zaman dahulu. Next. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengambil 3 preseden. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Next. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Timur. Candi yang memiliki ketinggian 42 meter ini didirikan oleh Raja Wisnu dari Wangsa Shailendra pada 770 Masehi dan selesai pada 842 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang ternyata hasil akulturasi kebudayaan Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Kebudayaan Indonesia tampak dari bentuk punden berunda-unda. Candi ini berbentuk punden berunda yang terdiri dari 9 teras bertumpuk yang mencakup 6 teras berbentuk bujur sangkar dan 3 pelataran berbentuk bunda. Di atasnya terdapat stupa utama terbesar yang memahkotai monumen ini. Stupa tersebut dikelilingi oleh 3 barisan 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila. Sementara pada bagian dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief yang indah. Candi Borobudur dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Sampai saat ini, Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan dan setiap tahunnya dijadikan tempat untuk memperingati Trisuci Waisak oleh umat Buddha dari seluruh penjuru dunia. Next. Pada Candi Borobudur ini terdapat elemen fasad yang berupa kolom. Candi Borobudur tidak memiliki kolom, melainkan terdapat banyak dinding yang tersusun atas batu bata besar dengan susunan berunda atau bertingkat, serta melingkari bangunan candi tersebut, sehingga membentuk seperti setengah bola yang berdiri di atas sebuah lapi dan dilengkapi dengan stupa pada atas bangunan candi itu sendiri. Kedua, ada elemen pintu. Pada Candi Borobudur ini sendiri tidak memiliki elemen pintu, melainkan adanya batasan-batasan ruang yang tidak memiliki pintu namun berfungsi sebagai batasan antar ruang. Selanjutnya, Candi Borobudur ini sendiri tidak memiliki jendela. Candi Borobudur merupakan bangunan yang minim dengan adanya jendela dan sebagainya, karena biasanya hanya dilengkapi dengan lubang setiap lubang dindingnya yang berfungsi sebagai celah udara. Next. Elemen fasad.
pada ornamen, sulur-suluran, repetisi dari figur atau motif floral sebagai keperluan dekoratif. Posisi pada hampir setiap elemen pada candi. Kedua ada makara, memiliki peran sebagai penerima sebelum masuk ke dalam kompleks candi. Posisi pada tangga pintu masuk dan pada kaki gerbang. Ketiga ada singa, memiliki peran sebagai penerima sebelum masuk ke dalam kompleks candi. Berdampingan dengan posisinya makara. Next. Pada material Candi Borobudur ini, penggunaan materialnya yaitu berupa 90% batu. Bangunan Candi Borobudur ini terbuat dari jutaan potongan batu andesit yang disusun di atas bukit. Penyusunan batu tersebut dilakukan dengan teknik penguncian. Batu yang digunakan yaitu batu andesit sebanyak 47.500 meter kubik. Yang disusun rapi tanpa perekat. Batu-batu Candi Borobudur berasal dari sungai di sekitar Borobudur dengan volume seluruhnya sekitar 55.000 meter kubik, kira-kira sekitar 2 juta potongan batu. Seperti ini contoh gambarnya yang berupa susunan batu-batu. Selanjutnya ada atap. Atap candi berupa batu bersusun 3 dengan denah bundar membentuk 3 lingkaran bersusun dengan pusat yang sama dengan stupa-stupa berisi arca Buddha. Next. Denah. Penerapan bentuk denah pada Candi Borobudur mewujudkan lingkaran simetri pada mandala Buddha. Dengan area aktivitas seluruhnya berada di luar stupa. Ruang dalam stupa tidak dapat diakses. Semakin memusat, maka semakin suci. Candi Borobudur memiliki denah persegi dengan ukuran 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Terdiri atas 10 lantai dengan lantai 1 sampai 7 berdenah persegi, sedangkan lantai 8 sampai 10 berdenah lingkaran. Yang pertama ada Kamadhatu, bagian dasar Borobudur, melambangkan masih terikat nafsu. Yang kedua ada Rupa Datu, 4 tingkat di atas. Pada tingkat tersebut, patung Buddha diletakkan terbuka, melambangkan manusia dapat membebaskan diri dari nafsu. Ketiga, Arupa Datu, 3 tingkat di atas. Patung Buddha diletakkan di dalam stupa yang berlubang, melambangkan manusia telah terbebas dari nafsu, rupa, dan bentuk. Next. Pada filosofi Candi Borobudur ini merupakan perpaduan filosofi Buddha dengan budaya Nusantara. Candi Borobudur adalah peninggalan agama Buddha yang terbesar di Indonesia. Dibangun pada akhir abad ke-8 oleh keluarga Raja Shailendra sejak tahun 800 sampai 1700. Borobudur diselimuti oleh kegelapan. Pada masa kolonial Inggris, Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles memerintahkan Cornelius untuk menyelidiki sebuah candi yang belum dikenal di dekat Magelang pada 1814. Pada masa kolonial Belanda, di atas puncak stupa Borobudur yang saat itu belum utuh, sempat didirikan bangunan bambu sebagai tempat minum teh. Selanjutnya, struktur bangunan Borobudur merupakan menggunakan konsep kosmologi Buddha dan konsep punden Brunda dalam tradisi budaya Nusantara. Struktur pada denah Borobudur merupakan perpaduan untuk bujur sangkar dan lingkaran. Kombinasi bentuk lingkaran dan bujur sangkar merupakan ungkapan pergulatan-pergulatan hidup manusia dan semesta yang serba maya dan harus membebaskan diri kepada yang sejati. Selanjutnya, stupa puncak Borobudur merupakan poros dari perputaran dunia, perputaran kehidupan samsara yang terbelenggu oleh keinginan dan bersifat semu. Untuk menghindari perputaran hidup, manusia harus mencapai kehidupan yang kekal. Dalam ajaran Buddha disebut pembebasan diri dari reinkarnasi. Dalam implementasinya di Borobudur dapat dilakukan dengan melakukan pradaksina. Pradaksina adalah berjalan mengelilingi Borobudur sambil merenungkan perjalanan hidup Siddhartha Gautama Buddha. Dari tahap Kamadhatu sampai Arupa Datu menuju pada kesempurnaan. Berdasarkan keyakinan, pada pelataran Arupa Datu di bawah stupa puncak,
Pradaksina dapat dilakukan dari arah timur berputar ke selatan, barat, utara, dan kembali ke timur. Menurut keyakinan penduduk setempat, setelah melakukan pradaksina minimal 3 kali, konon segala doa akan terkabulkan. Next. Selanjutnya ada tatanan ruang. Candi Borobudur terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha, tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra, sikap tangan, dan macam mudra, memutar roda drama. Terdiri atas 10 lantai yang berupa kamadatu, rupa datu 4 tingkatan teratas, dan arupa datu 3 tingkat teratas. Candi Borobudur tidak memiliki ruangan untuk tempat beribadah atau melakukan pemujaan karena candi ini dibangun untuk tempat berziarah dan memperdalam pengetahuan tentang Buddha. Next. Studi presiden yang kedua yaitu adalah Candi Prambanan. Next. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini terbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Next. Elemen fasad pada bentuk Candi Prambanan itu memiliki nama asli Siwagda yang dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Dan untuk materialnya, bahan utama pembuatan Candi Prambanan adalah batu andesit untuk bagian luar, atas, dan dinding. Batu andesit didapatkan dari gunung atau perbukitan. Candi ini menerapkan sistem dinding ganda, yaitu kulit dan batu isian. Bagian kulit terdiri susunan blok batu andesit, sedangkan isian susunan blok batu putih. Next. Untuk atap Candi Prambanan ini dihiasi dengan kemuncak pustaka berupa ratna Sanskerta, yaitu permata. Bentuk ratna Prambanan merupakan modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan atau halilintar. Untuk pintu dari Candi Prambanan sendiri, ke ruang-ruangannya dalam tubuh candi terdapat di teras yang lebih tinggi lagi. Pintu masuk ke kompleks Candi Prambanan terdapat keempat arah penjuru mata angin, akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah hadap ke timur. Next. Untuk ornamen Candi Prambanan dihiasi oleh relief naratif yang menceritakan epos Hindu yaitu Ramayana dan Krishnayana. Terdapat beberapa ornamen yaitu yang pertama adalah sulur-suluran, memiliki peran sebagai ragam hias, memiliki posisi pada relung yang terdapat di dinding candi. Yang kedua ada Makara, memiliki peran sebagai penerima sebelum masuk ke dalam candi, posisi pada tangga candi menara. Yang ketiga terdapat singa, yaitu memiliki peran sebagai ragam hias, memiliki posisi pada relung yang terdapat di dinding candi. Next. Selanjutnya untuk Dena Candi Prambanan sendiri, yakni mengikuti pola mandala. Sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu, Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi, mulai dari yang kurang suci hingga ke zona yang paling suci. Untuk tingkatan-tingkatannya yakni Purloka, ranah terendah makhluk yang fana, termasuk manusia, hewan, juga makhluk halus dan iblis. Untuk ranah kedua, Duarloka, tempat orang suci seperti resi, pertapa, dewata, dan rendahan.
Untuk ketiga, yakni Swarloka, yakni ranah tinggi sekaligus tersuci tempat para dewa bersemayam. Next. Untuk nilai filosofi dari Candi Prambanan sendiri, yakni didirikan pada pemerintahan dinasti Sanjaya di daerah Jawa Tengah, dan dari gaya bangunan Candi Prambanan sangat terlihatlah bagaimana cara pemerintahan dinasti Sanjaya pada masanya. Candi-candi kecil di depan dan 3 candi besar terletak di belakang candi-candi kecil tersebut. Dan maknanya dari candi-candi kecil tersebut adalah daerah-daerah taklukan, sedangkan candi besar adalah pemerintahan pusat. Dan kenapa candi besar di belakang candi-candi kecil? Maka analisanya bahwa candi kecil itu adalah wilayah tahlukan yang memiliki struktur pemerintahan sendiri tapi tetap tunduk kepada candi yang besar, yang berarti pemerintahan pusat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Bisa di next. Untuk tatanan ruang pada Candi Prambanan, yakni ada 3 halaman yang ditata mengusap pola konsentris, di mana setiap halaman dibatasi pagar keliling. Pada halaman 1 pusat terdapat 16 candi, antara lain 3 candi utama, 3 candi wahana, 4 candi kelir, 4 candi patok, dan sedangkan tatanan linear yaitu pada candi wahana, Candi Garuda, Nandi, Angsa, dan 3 candi utama, Candi Siwa, Brahma, dan Wisnu. Bisa di next. Untuk presiden ketiga, yakni Candi Mendut. Next. Candi Mendut sendiri adalah candi agama Buddha yang berlokasi di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang diduga dibangun pada abad ke-9, di mana seorang ahli arkeolog asal Belanda menduga jika Candi Mendut dibangun oleh raja pertama dari Wangsa Sailendra pada 824 Masehi dan dibuktikan dengan prasasti Karangtengah. Candi Mendut merupakan candi tunggal dan bukan termasuk candi yang memiliki kompleks candi-candi pendamping. Tidak jauh berbeda dengan candi Buddha lainnya di Indonesia, candi yang berdiri sendiri ini menyimpan banyak cerita kehidupan yang syarat makna. Cerita kehidupan yang digambarkan dalam bentuk fabel tersebut di dinding kaki candi. Next. Untuk elemen fasad dari Candi Mendut sendiri, yakni meliputi bentuk Candi Mendut sendiri berbentuk segi 4 dengan tinggi bangunan 26,40 meter di atas batu setinggi 2 meter. Bentuk Candi Mendut dianggap memiliki kemiripan dengan candi sekitar kompleks Candi Dieng dan Candi Gedong Songo. Untuk material sendiri, yakni bahan utama pembuatan candi ini batu andesit dan batu bata. Next. Lalu untuk atap Candi Mendut ini terdiri dari 3 kubus yang semakin kecil ke atas. Kemudian diberi hiasan berupa stupa-stupa kecil yang tingginya sampai 26,4 meter. Lalu pintu masuk pada candi ini terletak di bagian tubuh candi, berada di atas batu. Di pintu masuk candi bisa melihat bilik penampil yang menjorok keluar. Pintu masuk tubuh candi ini tidak memiliki garupa ataupun tiga pintu sebagaimana candi lainnya. Lalu ornamen selanjutnya yaitu ada relief Kuwera atau Hariti. Relief Kuwera atau Ayataka adalah relief yang terukir di bagian dinding utara di bilik penampil. Kuwera sendiri adalah raksasa pemakan manusia yang dikisahkan melalui persahabatan setelah bertemu dengan Buddha. Hariti sendiri memiliki kisah hidup yang sama dengan Kuwera. Ia adalah raksasa pemakan manusia yang juga akhirnya bertobat setelah bertemu Buddha. Kemudian ada relief Bodhisattva Avalokitesvara. Relief ini menerangkan kehidupan Buddha. Dalam relief ini, Buddha digambarkan sedang duduk di atas singgasana dari bunga Padma. Buddha duduk di bawah pohon Kalpataru. Lalu ada relief Bodhistiwa. Relief ini terletak di sisi dinding timur Candi Mendut. Di relief ini, Buddha menggunakan pakaian kebesaran raja. Buddha digambarkan memancarkan sinar dewa dari kepalanya. Lalu ada Arca Dhyani Muni, Arca Bodhisattva Avalokitesvara, Arca Bodhisattva Vajraparani. 3 arca ini terletak di dalam Candi Mendut. Arca yang tengah yakni Arca Dhyani Buddha Cakyamuni, Buddha yang sedang berkhutbah. Sebelah kiri Arca Bodhisattva Avalokitesvara, Buddha
sebagai penolong manusia. Sedangkan di sebelah kanan Arjapodi. Next. Pada dana candi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 Dan untuk tinggi bangunannya 13,3 meter. Tinggi batur bagian kaki candi setinggi 3,7 meter dan terdapat tangga masuk yang terdiri dari 14 anak tangga. Bangunan candi berbilik 1 dengan tangga di sisi barat laut. Di atas kaki candi terdapat langkan setinggi 1 meter dan selasar selebar 2,48 meter. Bangunan candi secara arsitektural dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Next. Candi Mendut merupakan candi bercorak Buddha yang cukup terkenal baik dalam skala nasional ataupun mancanegara. Kata Mendut sendiri berasal dari kata Venu, Pana, Mandira yang artinya candi yang berada di tengah hutan bambu. Berdirinya Candi Mendut ternyata menyimpan sejumlah pelajaran kehidupan yang disematkan dalam relief-relief, di mana ajaran tersebut bernama Pancatantra yang artinya adalah 5 ajaran. Ajaran ini mengandung unsur kehidupan dan kedekatan antara umat manusia dengan para dewa. Kemudian ada tatanan ruang. Candi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Dengan tinggi batur setinggi 3,7 meter, bangunan candi berbilik 1 dengan tangga di sisi barat laut. Sementara di atas basement ada lorong yang mengelilingi tubuh candi dengan langit-langit yang berongga dan memanjang dengan penampang berbentuk segitiga. Selain itu, atap candi bertingkat 3 dan dihiasi oleh stupa-stupa kecil. Jumlah stupa yang terpasang saat ini sudah sebanyak 48. Tingkat pertama terdapat 24 buah, tingkat kedua 16 buah, dan tingkat teratas berjumlah 8 buah. Sekian presentasi kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.